Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulisya Fitri MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Komputer. Pada hari ini saya Renganin Tias, NPM 1923153, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya berjudul Pengembangan Aplikasi Penjualan Busana pada Galeri Nualambra, Bandar Lampung menggunakan model Instrumental Development. Penelitian ini dilatar belakangi pada setiap organisasi atau perusahaan memerlukan suatu sistem informasi yang memudahkan manusia untuk mencapai tujuannya. Seperti halnya pada sebuah sistem penjualan yang ada pada suatu perusahaan memerlukan adanya suatu pengembangan teknologi. Kemajuan teknologi menuntut segala sesuatu pekerjaan manusia yang masih manual dan kurang efisien dapat dilakukan dengan teknologi yang maju pula. Pekerjaan yang dilakukan secara manual sebaiknya lebih ditingkatkan lagi menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut dapat membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan yang semula masih dilakukan secara manual. Aplikasi penjualan yang baik adalah aplikasi yang dapat menampilkan data-data transaksi penjualan secara real-time dan aman, walaupun diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna. Aplikasi penjualan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam pengembangan suatu perusahaan perdagangan. Lalu di sini ada penjelasan tentang Nualambra. Nualambra terletak di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Bandar Lampung, yang menjual serta menyewakan berbagai busana seperti baju pengantin, kebaya, baju pesta, dan sebagainya. Nualambra merupakan salah satu galeri yang proses jual belinya masih manual. Pada proses penjualan, barang biasanya ditulis pada aplikasi khusus, namun sebagian masih ditulis secara manual. Untuk lebih meningkatkan proses penjualan, pada galeri Nualambra diperlukan pengembangan aplikasi penjualan. Dalam pengembangan aplikasi penjualan, pada galeri Nualambra akan diterapkan model Instrumental Development. Apa sih model instrumental? Model instrumental adalah pengembangan perangkat lunak, di mana produk dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap sampai produk selesai. Sistem pengembangan aplikasi dibuat untuk membantu memudahkan proses penjualan, pembuatan nota otomatis sehingga tidak perlu ditulis pada nota manual. Dengan demikian, sistem dapat meningkatkan kinerja galeri Nualambra. Maka dengan ini, saya sebagai penulis melakukan sebuah riset pada galeri Nualambra di Bandar Lampung dengan mengangkat sebuah judul, Pengembangan Aplikasi Penjualan Busana pada Galeri Nualambra, Bandar Lampung menggunakan model Instrumental Development. Di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada 5, yaitu 1. Proses bukti penjualan masih menggunakan nota manual. Kedua, sebagian penjualan masih menggunakan pembukuan manual. Yang ketiga, tidak ada backup data. Yang keempat, data lebih mudah hilang. Yang kelima, penjualan yang masih kurang maksimal. Batasan masalah. Pengembangan aplikasi penjualan busana pada galeri Nualambra dibatasi pada satu jenis penjualan, yaitu busana wanita yang sangat membutuhkan koneksi internet dan suatu aplikasi untuk mengaksesnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, yaitu bagaimana cara mengembangkan suatu aplikasi penjualan galeri Nualambra di Bandar Lampung dengan model Instrumental Development. Lalu ada tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi penjualan busana pada galeri Nualambra di Bandar Lampung dan menjadi penjualan busana di galeri Nualambra menjadi lebih baik lagi. Dan sini bab 2 ada kajian pustaka yang berisi satu aplikasi.
Aplikasi adalah sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematik untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh manusia melalui komponen atau hardware atau perangkat keras komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi. Dengan demikian, bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang diinginkan. Yang kedua, sistem informasi. Menurut Yunita Anggraini dari Tairviani tahun 2017, mengatakan sistem informasi ialah suatu kombinasi teratur yang berasal dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, serta sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, serta berbagi informasi dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, ada penjualan. Apa sih penjualan? Di sini menurut Tamrin Abdullah dan Francis Tantri tahun 2016, penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari sebuah sistem pemasaran. Ada 4, di sini ada metode pengembangannya, yaitu ada model instrumental development. Apa sih model instrumental ini? Model instrumental adalah model pengembangan sistem dalam rekayasa perangkat lunak yang didasarkan pada penguraian kebutuhan program perangkat lunak menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangan tersebut dilakukan secara bertahap. Model instrumental merupakan perbaikan dari model air terjun atau waterfall. Metode standar top-down dasar dari model ini adalah untuk membangun program perangkat lunak berdasarkan kemampuan fungsional tambahan. Model instrumental ini diterapkan pada sistem pakar, pedoman telah ditambahkan dan mengarah pada peningkatan kemampuan fungsional sistem. Di sini ada keunggulan dari model ini. Itu satu, ada proses manajemen yang sederhana. Kedua, konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah dibangun. 3, mampu mengakomodasikan perubahan secara fleksibel dan dengan waktu relatif singkat. Yang keempat, risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Kelima, dapat menghasilkan produk yang lebih lengkap. Di balik kelebihan pasti ada kelemahan, dan ini adalah kelemahan dari model instrumental development. Yang satu, instrumental harus relatif lebih kecil, tidak lebih dari 20.000 baris kode. Yang kedua, sulit untuk memetakan kebutuhan user pada instrumental dengan ukuran yang benar. 3, diperlukannya penambahan staf apabila hasil instrumen akan dikembangkan lebih lanjut. Keempat, membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan produk lebih lengkap. Di sini pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Apa sih itu bahasa pemrograman Java? Java merupakan bahasa berorientasi objek untuk pengembangan aplikasi mandiri, aplikasi berbasis internet. Aplikasi ini perangkat cerdas yang dapat berkomunikasi lewat internet atau jaringan komunikasi. Lalu teknologi Java dimungkinkan perangkat audio stereo di rumah terhubung dengan jaringan komputer. Lalu di sini ada SAM. SAM adalah lingkungan server untuk mengembangkan dan mengoperasikan situs web di komputer Anda sendiri. Isi Anda sendiri menjadi server, dengan demikian independen koneksi jaringan dan komputer lain dalam jaringan. Terus sama adalah server web, Apache sistem manajemen basis data, MySQL, bahasa program Perl, dan PHP server, FTP, Cloud FTPD, Linux, Mat, iOS X, Solaris. Yang ketujuh ada MySQL. Apa sih MySQL? Di sini menurut Nugroho 2013 menyatakan bahwa MySQL merupakan software atau program aplikasi database, yaitu software yang dapat kita pakai untuk menyimpan data berupa informasi teks juga angka. Lalu ada diagram UML. Menurut Sukamto dan Salahuddin 2018, UML adalah bahasa visual untuk pemodelan serta komunikasi tentang sebuah sistem yang menggunakan diagram serta teks pendukung. Fungsi UML adalah untuk melakukan pemodelan
serta penggunaan Java terbatas pada metodologi tertentu. NetBeans. NetBeans ialah salah satu perangkat lunak yang seringkali digunakan pada dunia programmer atau developer. Karena menjadi text editor biasa, NetBeans adalah suatu aplikasi IDE atau Integrated Development Environment yang berbasis bahasa Java serta berjalan di atas Swing. Di sini ada penelitian terdahulu dari Sevi Andriasari 2017 yang dengan judul penelitiannya yaitu pengembangan aplikasi e-commerce menggunakan metode WISDM atau studi kasus Sinarjati Mebel Bandar Lampung. Hasil penelitiannya yaitu sebuah aplikasi e-commerce untuk pengelolaan data penjualan mebel. Aplikasi ini dapat mempermudah petugas untuk memberikan laporan data penjualan mebel dengan cepat. Yang kedua ada penelitian dari Arisa Kuswoyo tahun 2001 dengan judul penelitian pengembangan aplikasi penjualan barang pada butik Agris Collection menggunakan metode extreme programming. Dan hasil penelitiannya yaitu adalah menghasilkan sistem informasi penjualan pada butik Agris Collection Bandar Lampung. Sistem informasi tersebut telah dilakukan pengujian dengan tingkat keberhasilan 98%. Pengujian dilakukan dengan metode black box dan white box. Yang ketiga yaitu ada penelitian dari Akbar Firmanda tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu rancang bangun aplikasi penjualan berbasis website pada CV Patra Indo dan menghasilkan hasil akhir yaitu aplikasi yang digunakan untuk menjual produk karung goni pada CV Patra Indo dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat pada produk dalam negeri menjadi lebih efektif. Terus ada penelitian dari Anggi Oktaviani, Dahlia Sarkawi, dan Agus Priyadi 2018. Judul penelitiannya adalah perancangan aplikasi penjualan dengan metode waterfall pada koperasi karyawan RSUD Pasar Rebo. Hasil penelitiannya yaitu menghasilkan program ini akan lebih mudah untuk dioperasikan pada saat penjualan, dapat menghemat tenaga, ditangani dengan cepat, dan dengan perhitungan yang akurat. Dan terakhir ada penelitian dari Perdana Sandi Wulandari, Sri Haryani Eko Santoso, Darudu 2016. Dengan judul penelitiannya yaitu rancang bangun aplikasi penjualan pakaian pada toko denim Goods Surabaya. Hasil penelitiannya yaitu adalah membantu petugas bagian penjualan dalam melakukan input data master, transaksi penjualan, dan kirim pesan. Sedangkan untuk manajer sistem dapat membantu dalam pembuatan laporan transaksi penjualan, transaksi pembelian, laporan pakaian terlaris, grafis stok awal dan stok akhir pakaian. Di sini ada bagian kerangka pikir. Yang dengan keadaan awal, proses bukti penjualan masih menggunakan nota manual, bagian penjualan masih menggunakan nota manual, kurangnya maksimal dalam penjualan. Proses pengembangan aplikasi penjualan, melakukan pengujian aplikasi penjualan. Hasil pengembangannya dikemas dalam bentuk aplikasi dan diakses tanpa menggunakan browser. Di sini ada metode penelitian. Pada waktu penelitian dilakukan oleh saya sendiri sebagai peneliti pada Galeri Nualambra yang dilaksanakan pada bulan September 2021 setelah mendapatkan perintah untuk mengajukan judul proposal. Penelitian dilakukan secara kurang lebih sebulan hingga akhir Oktober untuk melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyusun proposal. Tempat penelitian ini terjadi di Galeri Nualambra yang beralamat di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam dan berlokasi di samping Universitas Teknokrat. Di sini ada metode pengembangan yaitu metode pengembangan instrumental development, yang artinya suatu bentuk pengembangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah di tahap tersebut dalam proses pengembangannya.
Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan perancangan perangkat lunaknya yaitu sebagai berikut. Di sini ada rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menentukan suatu kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua ada specification, yaitu proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Yang ketiga ada arsitektur desain. Apa sih arsitektur desain? Yaitu perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan dalam sistem pembangunan berbagian pada tahap selanjutnya. Lalu di sini ada kode atau melakukan pembuatan coding. Dan yang kelima ada testing atau melakukan pengujian pada model ini. Di sini ada teknik pengumpulan data, itu ada wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara adalah proses tanya jawab kepada sumber data atau pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan. Kedua, observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat, dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian. Studi pustaka yaitu langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data informasi yang melalui dokumen. Alat pengembangan sistem. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan UML. UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artefak bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem dan perangkat lunak lainnya. Sequence diagram. Sequence diagram yaitu adalah diagram urutan yang digunakan untuk menggambarkan dan menampilkan interaksi antar objek dalam sistem secara detail. Yang kedua ada use case diagram. Menurut Skamter dan Salahuddin 2018, use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk fitur atau akun sistem informasi yang didesain. Di sini ada simbol-simbol use case diagram. Yang pertama di sini ada aktor mewakili peran orang sistem orang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Jadi aktor ini yaitu untuk mewakilkan peran orang. Yang kedua bentuk elips ini yaitu adalah use case atau interaksi antara sistem dan aktor. Lalu tanda panah ini yaitu association, yaitu interaksi dari penghubung antara aktor dan use case. Lalu panah yang garis-garis terputus ini adalah generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Include menunjukkan bahwa satu use case seluruhan merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Lalu ada kelas diagram. Kelas diagram yaitu menggambarkan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ini bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang akan terjadi. Di sini ada simbol-simbol kelas diagram, ada generalization, binary association, class, collaboration, realization, dependency, association. Lalu ada activity diagram. Apa sih activity diagram? Activity diagram merupakan proses desain dari
aktivitas atau alur kerja pada sistem yang akan dijalankan. Di sini ada simbol-simbol activity diagram. Ada activity yang memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Action, step dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Activity final, node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Decision, digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Knowledge connector, digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Di sini ada analisis kebutuhan sistem. Dalam sistem informasi penjualan busana Galeri Nualambra di Bandar Lampung akan dilakukan suatu pengembangan aplikasi agar penjualan di Nualambra akan menjadi lebih baik lagi dari sistem yang sudah ada. Kebutuhan data. Tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan tanya jawab kepada Ibu Dina Rosalina selaku owner Galeri Nualambra. Kedua, melakukan observasi langsung untuk mengamati sistem penjualan yang ada di sana. Sistem yang dibuat adalah pengembangan aplikasi penjualan dengan model instrumental development yang diperuntukkan bagi pelanggan agar mempermudah untuk membeli busana di Galeri Nualambra tanpa harus ke lokasi. Di sini ada kebutuhan fungsional, kebutuhan input, yaitu sistem harus mampu melakukan input pendataan yang dijual meliputi kode barang, nama barang, ukuran, satuan, dan harga barang. Sistem harus mampu melakukan input pendataan transaksi pembelian, yaitu meliputi sistem dalam melakukan transaksi pembelian, sistem dapat menampilkan barang apa saja yang dibeli oleh pembeli, sistem bisa melakukan perhitungan berapa jumlah barang yang dibeli, serta sistem dapat melakukan pendataan pembeli. Kebutuhan non-fungsional, itu ada kebutuhan perangkat keras, yaitu RAM 4 GB, harddisk 500 GB, kebutuhan mouse, dan koneksi internet. Kebutuhan perangkat lunak, ada Microsoft Windows 10 dengan 64 bit, FB, NetBeans, SAM, dan Draw.io. Di sini ada rancangan input dan outputnya. Di sini ada rancangan input menu utama. Di sini ada galeri, master, transaksi, laporan, dan ini adalah tampilan utamanya. Yang kedua ada rancangan input nomor akun. Di sini ada untuk kode akunnya, ada dashboard master, transaksi, laporan, ada simpan untuk menyimpan kode akun, atau membatalkan jika kode akunnya salah, dan kembali ke menu utama. Dan ada rancangan input data barang. Di sini ada kode barang, nama barang, ukuran, satuan, dan harga. Di sini ada simpan, ada batal, dan ada kembali. Dan rancangan input pelanggan. Di sini ada kode pelanggan, ada nama pelanggannya, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan sama simpan, batal, dan kembali. Dan rancangan input transaksi, yaitu ada nomor transaksi, tanggal, barang, harga, jumlah, dan totalnya. Simpan dan batal. Dan rancangan output. Di sini adalah contoh bukti transaksi, ada nomor transaksinya, kode barang, nama barang, total, batal, dan kembali. Yang kedua adalah laporan penjualan. Ada kode barang, nama barang, satuan, kuantiti, dan harga. Lalu ada jumlah dan ada tanda tangan. Lalu ada rancangan output, laporan kertas kerja. Di sini ada kertas kerja penjualan, ada nomor transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, kuantiti, harga, dan jumlah. Demikian presentasi proposal dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.